Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisa Putri Patarani dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking models. Ada outline, 1 konsep, 2 TCP atau IP model, 3 encapsulation dan decapsulation dalam kurung name of TCP atau IP message, 4 OSI layers model. Pertama ada konsep. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlakukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada 2, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Di sini ada gambar open networking models. Sini masih konsep before open networking model exists. 1. Each vendor create their own networking model. 2. On 1974 IBM create system arsitektur network dalam kurung SNA. Dan terakhir 3. Other vendor also create their own networking model. Dan di sini ada after open networking model exists. After open networking model exists, ada each vendor use some networking model. Then CHAP communicate each other. Kita lanjut ke TCP atau IP model. 1. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer dalam kurung utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. 3. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Terakhir, 4. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam real networks, TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Di sini ada gambar application, transport, internet, network access, application, transport, network, detailing, dan physical. TCP atau IP application layer. 1. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. 2. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Di sini ada gambar web server client. HTTP header data, where data request website.com. TCP atau IP transport layer. 1. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer dalam kurung transfer data.
Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TOP dan UDP. Protokol TCP dan UDP. TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Dan terakhir ada salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP, itu adalah error recovery mechanism. Di sini ada gambar TCP error recovery. TCP atau IP bagian network layer. 1. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. 2. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. 1. Addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. 2. Routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari route tercepat untuk sampai tujuan. TCP atau IP bagian data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer adalah FCS, dalam kurung frame check sequence, yaitu error detection mechanism, dalam kurung hanya mendeteksi error tanpa recover. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, dalam kurung mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Dan di sini ada gambar. Dan di sini ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Di sini ada name of TCP atau IP message. 1. Application layer data. 2. Transfer layer data plus TCP header sama dengan segment. 3. Network layer data plus TCP header IP dan IP packet. Dan terakhir 4. Data link layer data plus TCP header IP plus di header dan DT Taylor frame. Dan di sini ada OSI model konsep. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP atau IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah difahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede atau sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, dalam kurung International Organization for Standardization, pada tahun 1984,
yaitu dengan nama OSI dalam kurung Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Dan terakhir ada OSI model bagian layers. Terdapat 7 lapisan layers pada model OSI. 1. Application layer. 2. Presentation layer. 3. Session layer. 4. Transport layer. 5. Network layer. 6. Data link layer. Dan terakhir 7. Physical layer. Di sini ada lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication sessions dalam kurung 1 sampai 4. Di sini dan ada upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir dalam kurung 5/7. Di sini ada gambar OSI model vs TCP atau IP model. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.